Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bapak Ibu yang kami muliakan, mari kita semua mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari yang mulia ini kita semua bisa duduk kembali untuk setelah salat zuhur bersama-sama menuntut ilmu, dan insya Allah orang yang menuntut ilmu itu didoakan oleh makhluk-makhluk yang Allah ciptakan, bahkan ikan-ikan yang ada di dalam samudera pun mendoakan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tersampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istri beliau, sahabat beliau, kekasih beliau, dan kita semua umatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, sebelum kita melanjutkan kajian kita, sedikit kami mengajak para hadirin dan hadirat untuk bersama-sama memantapkan lagi kesyukuran kita dari nikmat, yaitu nikmat aman. Guru-guru kami mengatakan bahwasannya apabila tidak ada rasa aman di suatu daerah, maka nikmat yang lain itu akan hilang. Misal, qadarullah, na'udzubillah ya, jangan sampai di Indonesia keadaannya chaos misalnya. Nah, maka kita tidak akan merasa nyaman dan aman untuk pergi ke suatu tempat dan meninggalkan anak-anak kita, meninggalkan istri kita di rumah. Atau kita bahkan mau pergi kerja pun kita tidak merasa aman. Dan ekonomi pun pasti akan berhenti. Karena pada dirahmati Allah, nikmat aman tersebut sedang Allah angkat dari saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Pada muqaddimah kajian ini ada dua hal yang ingin kami sampaikan. Pertama, bahwasannya apa yang terjadi itu bukan orang Palestina menyerang orang Israel, bukan. Tetapi yang terjadi sekarang adalah perjuangan rakyat Palestina untuk meraih kemerdekaan. Jadi setahu yang kami baca, bahwasannya hanya satu negara muslim yang belum merdeka, yaitu Palestina. Kemudian yang kedua, para rahmati Allah, kita wajib peduli kepada saudara-saudara kita yang di Palestina, bukan hanya karena ikatan persaudaraan sesama manusia. Ada namanya persaudaraan al-ukhuwah al-insaniyah, persaudaraan sesama manusia. Jadi kita sebagai seorang manusia wajib menolong manusia yang lain, apapun agamanya, apapun keyakinannya, apabila orang tersebut dalam keadaan sulit. Nah, saudara kita di Palestina bukan hanya ukhuwah insaniyah yang mengikat kita dengan mereka, tapi ada ukhuwah islamiyah, yaitu ikatan persaudaraan karena kita sama-sama muslim. Dan kemudian juga ada hal yang lebih penting yang patut kita ketahui, terjadinya huru-hara di Palestina itu karena memperebutkan yang namanya Masjidil Aqsa. Umat Islam itu punya 3 masjid yang mulia, Pak. Bukan hanya yang ada di Makkah dan Madinah yang kita biasa umrah. Tapi ada masjid ketiga, yaitu Masjid Al-Aqsa, di mana Rasulullah SAW ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, Isra itu dari Masjidil Haram, dari Makkah ke Masjidil Aqsa. Baru Rasulullah SAW diangkat oleh Allah ke Sidratul Muntaha dan disampaikan oleh Allah perintah untuk sholat. Nah, karenanya ada ikatan yang kuat antara kita dengan apa yang terjadi di Palestina. Karena para yang dirahmati Allah, mari pada siang hari ini kita kirimkan doa untuk mereka. Allahumma ya Rahman ya Rahim, irham ikhwana dan mustada'afina fi Gaza wa fi Palestin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah rahmatmu kepada saudara kami yang ada di Palestina. Wa at'im jaw'ahum, dan berikanlah makan untuk mereka yang lapar. Wasqi atsyahum, dan berikanlah minum kepada mereka yang haus. Wasaddid ramyahum, dan tepatkanlah lemparan mereka, ya Rabbal Alamin. Allahumma harril Masjidil Aqsa,
Ya Allah, bebaskanlah Masjidil Aqsa min kaidil khainin wal yahudil ghasibin, dari orang-orang Yahudi. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, pada hari ini insya Allah kita akan melanjutkan kajian kita masih di bab salat. Dan salat seperti kita ketahui bahwasannya amalan yang pertama dihisab nanti di hari kiamat. Karenanya kalau mau kita hisabnya mudah, maka kita harus berusaha sebaik mungkin menjalankan ibadah as-salat. Kemarin kita sampai hayat as-salat, yaitu sunnah salat di halaman ke-27. Silahkan buka di halaman 27. Bapak Ibu yang kami muliakan, kemarin kami jelaskan bahwasannya yang ada di dalam ibadah salat itu ada dua. Pertama yang wajib. Jadi kalau Bapak tidak melaksanakan yang wajib, salatnya tidak sahih, tidak sah. Itu ada di halaman 25. Dari niat sampai tertib. Nah, sampai salam plus tertib. Nah ini harus diketahui sehingga jangan sampai ada sholat di antara kita yang belum sah. Kemudian selanjutnya ada sunnah sholat. Nah sunnah sholat itu ada yang sunnahnya namanya sunnatul ab'ad. Artinya sunnah-sunnah yang kalau tertinggal itu kita tidak perlu kembali ke amalan tersebut, akan tetapi diganti dengan sujud sahwi. Nah di halaman 26 di situ dijelaskan bahwasannya sunnatu ab'ad, sunnah dalam sholat, yang ketika kita lupa maka harus diganti dengan sujud sahwi, adalah duduk tasyahud dan membaca tasyahud. Nah misalnya tadi bapak atau ibu sholat zuhur, di rakaat kedua itu kan duduk. Nah kalau misalnya qadarullah lagi sholat sendiri, kemudian lupa, nah maka bapak jangan kembali ke duduk. Misalnya rakaat kedua, habis sujud langsung berdiri. Nah jangan kembali duduk kalau sudah berdiri tegak. Karena kalau kembali justru menjadi batal sholatnya. Karena Bapak masuk ke yang rukun, kembali ke yang sunnah. Nah nanti sebelum salam, nah jadi di rakaat yang terakhir tadi, Bapak sujud 2 kali, terus kemudian baca at-tahiyat, kemudian sholawat. Nah sebelum salam sujud 2 kali lagi, baru salam. Ayo. Nah selanjutnya ada sunnah namanya di situ hayat sholat di halaman 27. Nah sunnah ini dengan sunnah yang tadi apa bedanya? Sunnah yang tadi itu kalau misalnya Bapak lupa diganti dengan sujud sahwi. Nah sunnah hayat ini kalau Bapak lupa tidak perlu sujud sahwi. Ayo. Hayat as-shalah perkara sunnah pada waktu salat yang apabila ditinggalkan tidak perlu mengganti dengan sujud sahwi. Ada 15, yaitu yang pertama raf'ul yadain 'inda takbiratil ihram wa 'inda ar-ruku'i war raf'u minhu. Yang pertama mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Tadi Bapak sholat zuhur mengucapkan Allahu Akbar, itu wajib rukun. Kalau misalnya lagi pikirannya lagi tidak fokus, banyak pekerjaan misalnya, kemudian sholat zuhur begini doang, diam, tanpa ngucapin Allahu Akbar, nah maka di situ sholatnya tidak sah. Harus mengucapkan apa? Allahu Akbar. Dan diucapkannya harus terdengar suara sedikit. Tidak bisa misalnya cuma menggerakkan bibir gini Pak. Tidak. Harus terdengar sedikit. Karena dalam bahasa Arab qiraah membaca itu adalah mengeluarkan huruf. Jadi harus terdengar sedikit. Nah itu masuk rukun. Yang kita bahas adalah mengangkat kedua tangan. Yang begini. Allahu Akbar. Nah mengangkat kedua tangan ini kalau lupa mengangkat tidak apa-apa. Tapi tidak sempurna sholatnya. Sunnahnya tidak terlaksanakan. Baik. Ketika takbiratul ihram, ketika mengucapkan Allahu Akbar, ihram yang dengannya kita menjadi haram di situ untuk makan, berbicara dan minum. Ketika akan ruku', nah tadi salat zuhur setelah membaca Al-Fatihah, baca surat, Bapak mau ruku' diangkat tangannya, sunnah. Begini. Ya, dalam mazhab Syafi'i begini. Kalau saudara kita dalam mazhab Hambali di sini, hadisnya dua-duanya ada. Nah, jadi Bapak bisa tahu orang itu mazhab Syafi'i atau mazhab Hambali cuma dari
takbir. Nah, kelihatan. Kalau mazhab Hambali banyak dari Saudi Arabia. Nah, tayyib. Kemudian ketika berdiri dari ruku'. Ruku' berdiri, angkat tangannya lagi. Tayyib. Kemudian yang selanjutnya meletakkan tangan kanan di atas punggung tangan kiri. Nah, jadi ketika Bapak sholat begini tangannya. Untuk detailnya telapak tangan Bapak memegang namanya rusul ini. Engsel sini kemudian megang begini. Nah, dalam mazhab Syafi'i di mana diletakkannya di bawah as-sadr atau dada di sini, di atas pusat begini. Nah, karena bapak-bapak kalau ke Mesir, nah semoga ada rezeki ziarah ke Imam Syafi'i yang guru kita dalam mazhab Syafi'i. Nah, itu di sana ulamanya banyaknya sholatnya begini. Termasuk di Indonesia. Kalau mazhab Hambali di Saudi Arabia di sini. Jadi Bapak kalau ngelihat Imam Masjidil Haram sholatnya begini. Kebanyakan itu. Nah, ini wajib apa sunnah? Sunnah. Kalau misalnya ada orang sholat Allahu Akbar begini, tetap sah seperti itu. Tapi tentu tidak mendapatkan sunnah menurut mazhab Syafi'i. Nah, kalau Bapak pergi ke Maroko pakai mazhab Maliki, tidak begini, Pak. Jadi habis Allahu Akbar begini tangannya ke bawah. Kalau misalnya nanti umrah, ada saudara kita, ya orang Maroko, nah biasanya kalau sholat dia begini. Baik. Kemudian membaca doa tawajjuh. Jadi habis takbiratul ihram baca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Nah, jadi aku posisikan hatiku, badanku untuk kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi. Inna sholati, salatku, wa nusuki, ini ngingatin kita, Pak. Seharusnya kita dalam kehidupan ini semua diniatkan untuk ibadah, lagi salat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku lillahi rabbil alamin. Ada enggak doa lain? Ada. Jadi mungkin sebagian bapak-bapak ada yang ngaji bacanya begini. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah aku dan dosa-dosaku sebagaimana Engkau jauhkan antara timur dan barat. Timur dan barat bisa ketemu enggak, Pak? Enggak bisa. Nah, kemudian Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma silni min khataayaya bil ma'i wath thalji wal barad. Nah, Bapak-bapak, Ibu sekalian, kalau belum hafal doa yang dua tadi, cari di internet, dihafalkan supaya sholatnya baik dan diusahakan paham supaya sholatnya khusyuk. Karena kalau kita sholat, Pak, Ibu, kalau tidak paham artinya nanti kita sholat banyaknya bengong. Padahal fungsi sholat itu supaya kita sambung sama Allah, ada yang wajib minimalnya lima kali. Baik. Kemudian membaca isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebelum Al-Fatihah. Al-Fatihah wajib rukun. Nah, sebelumnya membaca ta'awudz. Kemudian membaca dengan keras atau jahar pada tempatnya. Itu membaca surat Al-Fatihah. Kapan jahar? Jahar itu suaranya keras ketika sholat maghrib 2 rakaat yang pertama. Sholat Isya 2 rakaat yang pertama. Sholat subuh di 2 rakaat tersebut. Nah, baca dengan keras ini, Bapak Ibu sekalian, itu baik Bapak sholat sendiri maupun berjamaah. Maupun sholat sendiri maupun berjamaah. Nah, kalau misalnya ada orang sholat zuhurnya bacanya dikerasin. Tadi ada imam lupa. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatnya sah enggak, Pak? Sholatnya tetap sah. Karena ini sunnah. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau baca ini Bapak bisa tahu hukum-hukum ini. Ada anak kecil misalnya lagi latihan sholat. Dia sholat zuhurnya baca Al-Fatihahnya kenceng. Ya enggak apa-apa. Enggak usah ngomong, kamu sholatnya salah. Ulang. Jadi kalau anak kecilnya belajar fikih, Pak ini sah, Pak. Ini tidak masuk yang rukun, masuknya sunnah. Nah, baik.
Kemudian selanjutnya membaca amin. Nah, setelah Al-Fatihah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Apa arti amin? Ya Allah, kabulkan doa saya. Emang Al-Fatihah apa isinya? Nah, ini pentingnya tahu arti surat Al-Fatihah. Di Al-Fatihah itu ada ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Jadi kita ketika sholat Pak, 5 kali nih, lagi kerja, lagi pusing, ini masalah, mentok nggak ada jalan keluar. Sholat. Dan itulah Rasulullah SAW lagi perang Uhud. Perang Uhud itu banyak sahabat Nabi yang terbunuh. Nah, apa kata Rasulullah ketika sudah mundur? Ya Bilal, arih nabis sholat. Wahai Bilal, buat kita tenang, santai dengan sholat. Nah, jadi kalau lagi mentok, Bapak Ibu sekalian, ada azan, udah tinggalin dulu. Nah, di dalam sholat, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Nah, insya Allah nanti habis tenang, habis zikir, nah, makan dulu, makan siang, insya Allah ada jalannya. Tayyib. Wa ba'da dzalika qiraah Al-Quran. Nah, setelah kita membaca Al-Fatihah, maka disunahkan membaca surat dari Al-Quran atau sebagian ayat dari Al-Quran. Nah, ini di rakaat yang ke-1 dan kedua di sholat zuhur. Karena Bapak kalau misalnya sholat zuhur, kerasa enggak 1 sama 2-nya lebih panjang? Kenapa? Karena habis baca Al-Fatihah, itu imamnya baca sedikit, misal Al-Ikhlas, Al-Kafirun. Terus kemudian di sholat asar sama, di rakaat 1 dan kedua. Sholat maghrib juga sama, baca surat di rakaat 1 dan kedua. Di rakaat yang ketiga dan 4 zuhur tidak baca. Di rakaat yang ketiga dan 4 sholat asar juga tidak baca. Di sholat maghrib di rakaat yang ketiga tidak baca. Nah, begitu. Baik. Kemudian selanjutnya membaca takbir ketika bangun dari sujud, ketika melakukan ruku dan akan sujud. Nah, di sini terjemahnya yang lebih tepatnya itu takbir inda raf'i wal khafd. Ketika Bapak bergerak, pokoknya gerakan apapun itu selain sami Allahu liman hamidah, bangun dari ruku itu semua baca Allahu akbar. Nah, ini sunnah. Karenanya kalau lagi sholat sendiri ucapkan Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian membaca sami Allahu liman hamidah ketika bangun dari ruku. Kemudian membaca Rabbana walakal hamd. Nah, kita lagi ruku membaca Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kemudian ketika bangunnya sami Allahu liman hamidah, wa Allah, sesungguhnya engkau mendengar apa yang kami telah puji kepada engkau. Kemudian membaca tasbih. Nah, kapan? Ketika ruku dan juga ketika sujud. Di yang nomor 10 dan di 11 di halaman 28. Tasbihnya apa? Kalau Bapak ruku bacanya Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sempurnanya 3 kali. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ketika sujud bacanya apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ada juga doa yang lain Pak. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Mungkin sebagian bapak-bapak ada yang bacanya itu. Itu semua ada akarnya. Kenapa kok doanya banyak? Bapak Ibu sekalian, sebagaimana badan kalau misalnya ini perut dikasih makan setiap hari daging aja, enak daging. Bosan nggak Pak? Tentu bosan. Atau tempe saja, bosan. Begitupun roh kita perlu dikasih asupan yang berbeda. Zikir, baca Quran, bahkan dalam sholat Rasulullah SAW mengajarkan kita beberapa doa. Nah, karenanya jangan kaget misalnya kita uang ada, anak sehat, istri sehat, kemudian orang tua sehat, kendaraan ada, rumah ada, tapi hati kok kayaknya agak sesek, enggak lapang, enggak tenang.
Nah itu maka apa yang kurang? Harus kita pahami. Makanan rohnya, zikirnya kurang, baca Qur'annya kurang. Para ulama mengatakan sekiranya raja-raja. Kenapa raja? Karena kalau udah raja itu apa saja bisa, Pak. Beda kan, pebisnis kan. Pebisnis terbatas. Tapi kalau raja tidak terbatas. Mengetahui apa yang ada di hati kami, la jalladuna, pasti apa? Kami dicambuk untuk ngambil kebahagiaan, kenikmatan orang-orang yang berzikir. Nah, karena Bapak Ibu sekalian, kita jangan sampai tertipu dengan dunia ini, menganggap bahwasanya ketenangan yang hakiki itu ketika kita jalan-jalan. Boleh dalam Islam. Tapi yang hakiki sebenarnya ketika jalan-jalannya memang Bapak niatnya zikir. Atau memang khususnya bahkan Bapak menyendiri di malam hari zikir. Nah itulah ketenangan yang sebenarnya. Semoga kita semua diberikan ketenangan tersebut. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang nomor 12, meletakkan kedua tangan di atas kedua paha. Nah, ini ketika duduk, Pak. Duduk tasyahud. Nah, begini. Yang kiri di atas yang kiri, yang kanan di atas yang kanan. Yang kanan digenggam begini. Kecuali telunjuk. Nah, ketika nanti at-tahiyat, bacaan tahiyat, at-tahiyatu lillah, wassalawatul mubarakatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ketika baca tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah, diangkat. Lihat ke sini, dan ini dilihat terus sampai salam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, baca salawat sampai salam baru diturunkan. Kemudian nomor 13, duduk iftirash pada setiap duduk. Nah, iftirash itu apa, Pak? Duduk di atas kaki kiri. Nah, maaf saya contohkan ya. Duduk di atas kaki kiri begini, Pak. Nah, begini. Duduk di atas kaki kiri, yang kanannya ditegakkan, kemudian jari-jarinya diarahkan ke kiblat. Kalau sudah tua biasanya bisa nggak begini? Susah. Nah, kalau tidak melakukan batal tidak sholatnya? Enggak. Ini karena ini sun. Masya Allah. Taib. Kemudian duduk tawarruk pada duduk tasyahud akhir. Nah, jadi Bapak kalau duduk iftirash itu selain duduk yang terakhir. Jadi kapan duduk tawarruk? Tawarruk ini begini. Bapak duduk di atas paha kiri. Nah, jadi duduk begini dimasukkan. Nah, begini namanya duduk tawarruk. Warik ini namanya adalah pantat ya. Jadi seperti itu. Tsumma ba'da dzalika membaca salam yang kedua. Nah, jadi dalam sholat yang rukun itu salam yang pertama. Masya Allah ya. Jadi Bapak misalnya qadarullah nahan udah rakaat keempat, sudah duduk tasyahud, nah, terasa pengen buang angin. Nah itu enggak apa-apa ditahan. Kalau misalnya keluar anginnya sebelum salam yang pertama maka batal. Tapi kalau misalnya Bapak sempat salam Assalamualaikum warahmatullah, kemudian keluar angin, nah, maka di sini dianggap sahih. Karena salam yang kedua itu sunnah. Baik, silahkan ada yang mau ditanyakan atau menambahkan. Alhamdulillah ya. Cukup jelas insya Allah tentang rukun sholat, sunnah sholat, baik itu yang ab'ad yang harus diganti dengan sujud sahwi maupun yang tidak. Tsumma ba'da dzalika wal mar'atu tukhalifu ar-rajula fi khamsati asya'. Nah, ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan ketika sholat di halaman 28. Yang pertama, merenggangkan kedua siku dari kedua lambung. Nah, jadi laki-laki itu ketika sujud, begini Pak sujudnya, kalau sendiri ya. Kalau lagi berjamaah tadi jangan. Tsumma ba'da dzalika merenggangkan perut dari kedua paha di waktu rukuk dan sujud. Nah, jadi kalau laki-laki, kalau sujud itu bukan dempet gini Pak, tapi
dikedepankan sedikit kepalanya. Jadi ada jarak antara perut dengan paha. Baik. Kemudian mengeraskan bacaan Al-Fatihah di tempat jahar. Nah, jadi membaca Al-Fatihah dengan jahar kalau laki-laki. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, seperti itu. Di tempat jahar berarti di sholat maghrib wal isya dan juga subuh. Kemudian selanjutnya jika terjadi kesalahan di dalam sholat maka membaca tasbih. Jadi kalau imam tadi salah, lupa, laki-laki bacanya subhanallah, subhanallah meningkatkan. Enggak boleh, Pak, kelewat itu kan. Apa bacanya subhanallah. Aurat pria adalah bagian tubuh antara pusat dan lutut ketika sholat. Dan di luar sholat juga. Jadi Bapak Ibu sekalian, aurat pria dari mana? Dari antara pusar sampai lutut. Artinya kalau sholat cuman pakai kolor, sah untuk sholatnya Pak? Sah. Kalau cuma pakai kolor, sah. Tapi kalau mau beradab jangan begitu. Sama kalau misalnya di sini di luar masjid misalnya ada orang cuma pakai kolor di perumahan gitu. Ya enggak apa-apa, enggak memperlihatkan aurat. Tetapi kurang beradab. Nah, baik. Kenapa diajarkan dalam fikih, Pak? Misalnya ada orang yang susah banget, enggak punya pakaian cuma kolor, maka sahih salat. Atau misalnya musim hujan, basah semua, pakai kolor doang, boleh. Baik. Kemudian sekarang wal mar'atu dan perempuan merapatkan sebagian tubuhnya pada sebagian yang lain. Nah tadi ketika sujud itu rapat begini Pak. Karena dalam Islam perempuan itu bentuk tubuhnya tidak boleh diperlihatkan. Karena itu aurah. Kemudian merendahkan suaranya di dekat pria yang bukan mahramnya. Nah jadi kalau perempuan ketika sholat maghrib itu boleh nggak suara dikeluarkan? Boleh, asal di sekitar mahramnya. Orang-orang yang tidak boleh dinikahi. Bapak ke atas, anak, saudara. Nah mudahnya begitu. Tapi kalau misalnya ada orang asing, tidak boleh. Baik. Tsumma ba'da dzalika jika terjadi suatu kesalahan pada imam pada waktu sholat, maka ia bertepuk tangan dengan menepukkan telapak tangan dengan punggung tangannya. Nah begini Pak, kalau perempuan. Seperti itu. Baik. Beda dengan laki-laki. Kemudian yang keempat, aurat wanita yang merdeka adalah seluruh tubuhnya kecuali muka dan kedua telapak tangan. Ini untuk perempuan merdeka. Jadi dalam sholat dalam mazhab Syafi'i, perempuan itu semua badannya aurat kecuali muka dan telapak tangan di dalam sholat. Di luar sholat semuanya dalam mazhab Syafi'i Pak. Nah ulama Indonesia melihat kalau ini diterapkan susah nggak? Dulu Pak, pas dakwah dulu, misalnya ada orang dari ulama kita dari Maroko, dari Turki mau dakwah supaya masuk Islam. Terus pakai mazhab Syafi'i, mereka bawa mazhab Syafi'i. Nah, ketika bab ini mereka ganti, Pak. Pakainya mazhab Hanafi. Jadi ini bukan aurat ketika di luar sholat. Muka, telapak tangan. Bahkan di sebagian pendapat mazhab Abu Hanifah, Hanafi, ini tidak aurat, Pak. Nah, sampai sini juga sampai mata kaki. Karena dulu di Baghdad perempuan-perempuan banyak bekerja. Kemudian juga mereka berpendapat dulu sahabat Nabi yang perempuan ketika perang Badar, perang Uhud banyak yang jadi suster Pak, jadi perawat kesehatan. Maka tidak mungkin kalau ini tidak tersingkap. Nah dari situ maka mengambil mazhab ini dan diterapkan di Indonesia. Alhamdulillah pada hari ini kita selesai tentang rukun sholat, wasunnatus sholat, sunnah sholat, dan juga hal-hal yang membedakan antara laki dan perempuan dalam sholat. Apabila ada yang mau tanyakan, tambahkan kami persilahkan. Barakallahu fikum. Silakan.
Betul Pak, terima kasih. Nah, jadi yang rukun itu Pak, ada yang berkaitan dengan yang di dalam hati, i'tiqadi, yaitu niat. Ini kalau misalnya kita tidak niat Pak, sholat, lagi bengong aja, tiba-tiba begini. Itu sholatnya tidak sah. Yang kedua rukun fi'li, rukun yang berkaitan dengan gerakan. Nah, yang berkaitan dengan gerakan kemarin kita sudah kaji. Pertama berdiri, harus berdiri Pak. Kalau sholat wajib harus berdiri. Kalau sholat sunnah Bapak boleh Pak. Misalnya mau sholat malam udah capek, duduk begini. Enggak apa-apa. Tapi kalau sholat wajib harus berdiri. Kemudian ruku. Nah, harus. Kalau nggak ada ruku, rupa ruku, maka Bapak harus ngulang satu rakaat tadi. Nah, kalau yang rukun ini kalau kelewat, nggak bisa diganti sama sujud sahwi. Harus balik lagi. Kemudian berdiri, i'tidal, ngangkat habis ruku. Kemudian dua sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, kemudian selanjutnya duduk di tasyahud yang terakhir. Nah, kalau duduk yang di tasyahud yang kedua, di rakaat kedua sholat zuhur itu tidak termasuk rukun. Jadi kalau Bapak kelewat, enggak apa-apa. Dan jangan balik kalau sudah tegap. Nah, yang penting yang banyak kelewat itu adalah rukun yang berkaitan dengan bacaan. Yang pertama, Allahu Akbar. Nah, saya ingatkan sekali lagi. Kalau sholat jangan begini Pak. Walaupun imamnya Allahu Akbar, kita harus mengucapkan juga Allahu Akbar. Kemudian yang kedua, baca Al-Fatihah. Setiap rakaat harus baca Al-Fatihah. Mungkin ada yang berat, oh berarti sholat saya selama ini atau orang tua saya gini. Saya kasih makhraj atau jalan keluar. Kalau yang dulu mungkin pakai mazhab Abu Hanifah. Karena kalau dalam mazhab Abu Hanifah, kalau bacaan imam itu apa? Bacaan makmum. Tapi kalau sholat sendiri, baca apa? Baca Al-Fatihah. Nah, Al-Fatihah ini masuk rukun. Harus dibaca. Dan kapan dikatakan seseorang membaca? Kalau terdengar oleh dirinya. Nah, misalnya gini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, Bapak dengar harus. Kemudian ketika ruku ada bacaan, itu bukan rukun. Ketika sujud ada bacaan, bukan rukun. Kapan lagi Pak yang wajib? Di akhir. Jadi kalau lagi ngantuk, minimalnya Bapak pas takbir Al-Fatihah sama ketika mau salam, ketika duduk itu. Baca at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini harus baca. Setelah saya sampaikan ini, maka tidak ada uzur lagi Bapak tidak hafal. Nah, karenanya cari di internet baca Pak, nggak apa-apa, baca doa at-tahiyyat. Kalau misalnya yang nggak belajar, nanti di akhirat hisabnya gimana? Nah, dalam Islam memang ada uzur Pak, ada orang nggak tahu, nggak apa-apa, dimaafkan. Tapi kalau untuk orang zaman sekarang kayaknya uzur itu, keringanan tersebut susah didapatkan. Karena itu hanya berlaku untuk dua orang saja. Satu orang yang baru masuk Islam. Misalnya dia baru masuk Islam, nggak tahu baca sholat, dimaafkan. Tapi kalau dia sudah lama masuk Islam, enggak bisa ngomong, ya Allah saya enggak tahu. Kata Allah, enggak bisa kamu. Nah kita dihukum. Semoga Allah maafkan. Terus kemudian yang kedua, kalau dia hidupnya di pedalaman Afrika, pedalaman Irian Jaya, nah itu masih dapat uzur. Tapi kalau di kota begini, enggak ada uzur. Karenanya doa tadi dihafalkan. Kalau belum hafal, dibaca, bawa di handphone atau di kertas. Kemudian
baca salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kalau ini Bapak boleh minimalnya Allahumma salli ala Muhammad. Kalau nggak hafal Pak, itu aja. Allahumma salli ala Muhammad, udah gugur itu rukunnya. Kemudian terakhir salam. Nah itu harus diucapkan. Kalau misalnya begini doang, sholatnya selesai enggak? Belum selesai. Kalau langsung kabur ya udah. Nah karenanya kalau sholat subuh, nah selesai subuh saya ingatkan. Apalagi sekarang subuhnya jam berapa Pak? Jam 4 lewat sedikit ya. Jadi waktu tidurnya, nah biasanya ngantuk enggak tuh? Masih ngantuk. Kalau misalnya di rakaat terakhir dulu gini kita ketiduran. Tiduran tiba-tiba imam Assalamualaikum warahmatullah. Jangan langsung ikut salam. Baca dulu at-tahiyat sama Allahumma sholli ala Muhammad baru salam. Kalau enggak itu salatnya tidak sahih, tidak sah. Nah, terima kasih Bapak atas pertanyaannya, menambah kejelasan dari kajian kita. Alhamdulillah, semoga Bapak Ibu sekalian kesabaran duduknya dijadikan pahala yang memberatkan amalan kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Nakhtatim bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa jazakumullahu khair. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, bukunya boleh dikumpulkan kembali. Barakallah.